Alangkah bahagianya kami, Bapak dan Ibu sudah hadir. Insya Allah acara kita membawa berkah. Biasa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan kita akan tetap menjadi umatnya sampai dengan di akhir zaman. Di kegiatan kita Safari Ramadan ini dilaksanakan 2 hari. Hari ini, hari Senin tanggal 25 Maret 2024, dan dilaksanakan juga besok di hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Rangkaian kegiatannya adalah dirangkaikan dengan kegiatan TJSL, kemudian penandatanganan MOU, dan pastinya tujuan dari kegiatan Safari Ramadan ini yang utama di antara kita semua adalah untuk mempererat silaturahmi, saling mengenal, dan tentunya kita semua nanti akan menikmati berbagi kebahagiaan sesuai dengan tema kita, berbagi kebahagiaan dan berbagi kebaikan. Internetnya baik itu internet korporat maupun internet rumahan. Jadi kalau internet rumahan yang digunakan adalah Econet, tapi kalau internet yang publik untuk perusahaan itu adalah internet yang kita gunakan untuk corporate. Nah, selanjutnya budaya ketiga, pastinya seluruh teman-teman kita itu didukung oleh tenaga yang kompeten, tenaga yang sudah bersertifikasi K3. Semuanya insya Allah kita sudah menyediakan, dan di masa siaga Ramadan dan Idul Fitri ini kami juga mensiagakan teman-teman kita yang tentunya kompeten dan bersertifikasi untuk siaga 24 jam dalam memberikan layanan konektivitas. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kami sampaikan bahwa Direksi Icon Plus melaksanakan Safari Ramadan yang tentu tujuan utamanya adalah ingin bersilaturahmi ya dengan Bapak dan Ibu sekalian, semua stakeholders dari PLN Icon Plus. Selain itu, kami juga memastikan bahwa seluruh kebijakan direksi korporasi kebijakan korporasi dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat dirasakan layanan yang terbaik untuk semua stakeholder kami termasuk para pelanggan sekalian. Kalau secara umum internet ya, internet itu tentu dengan semua produk turunannya ditanam lagi, sudah tersedia untuk mendeliver listrik selama ini. Nah, itu yang kita gunakan juga untuk mendeliver internet kepada masyarakat. Untuk itu, ya tentu kita mempunyai kelebihan sehingga internet yang disajikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada segmen bisnis, kepada segmen industri, kita bisa mendeliver dengan tentu dengan harga yang lebih kompetitif. Ini mempunyai bisnis sebenarnya di beberapa segmen ya. Ada segmen publik ya, terdiri dari segmen pemerintah dan enterprise. Kemudian yang ketiga adalah segmennya adalah segmen retail. Segmen retail itu mungkin yang dikenal kawan-kawan produknya yang disebut sebagai Econet ya. Jadi internet fixed broadband milik PT PLN Persero gitu ya, yang dideliver oleh PLN Icon Plus. Ya, jadi sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 1,2 juta pelanggan. Tahun kemarin kita mencapai 1 juta, tahun 2023 ya. 2023 itu pencapaian kita lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, di akhir tahun 2022 ini pelanggan kita kurang lebih mencapai 460-an ya, 460.000, dan di 2023-nya sudah 1 juta lebih. Nah, ini pencapaian pertama ya bagi Icon Plus di dalam berpartisipasi menambah penetrasi internet fixed broadband ya di Indonesia.
Itu kira-kira yang untuk Iconet ya. Terkait target Pak, mungkin untuk Icon Plus. Begini ya, untuk target ya, sebenarnya tahun 2023 kita sudah menambah banyak coverage area ya, dan coverage area ini ada di 10 strategic business unit kita, mulai dari Sumatera ya, Sumatera bagian utara, tengah, dan selatan. Kemudian di Jawa juga lengkap, di Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Kemudian di sini Sulawesi. Ya, yang tadi di Kalimantan ya, itu di semua dibangun ya coverage areanya dengan tujuan untuk merapatkan kapasitas home pass ya yang dimiliki oleh Icon, sehingga layanan kepada masyarakat bisa lebih baik. Kalau untuk mungkin jaringan ke daerah 3T mungkin Pak, atau ke depannya Jadi begini, bisnis internet ini sebenarnya kita kan fix broadband, harus ada kabelnya. Kabelnya apa? Kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini tentu dibangun pada daerah-daerah yang potensinya ada ya. Jadi kalau kita juga harus mempertimbangkan juga, jangan sampai dibangun tetapi nanti misalkan tidak ada pelanggannya atau apa gitu ya. Jadi kita yang memungkinkan dulu untuk dikembangkan itu yang menjadi prioritas. Nah, tentu di daerah-daerah yang ada di sekitar Gadindo, TNN ya. Investasinya Pak, mungkin bisa disampaikan berapa investasi yang disiapkan untuk di tahun 2024 untuk mengcover coverage yang tadi beberapa titik? Kalau investasi ya, investasi ini kalau saya sampaikan sebenarnya investasinya Icon itu bukan diperuntukkan khusus untuk Iconet saja ya. Jadi pada waktu kita berinvestasi di Backbone itu sebenarnya layanannya yang pertama digunakan untuk PLN ya, untuk keandalan listrik. Kemudian yang kedua juga digunakan untuk segmen enterprise, dan yang ketiga untuk segmen retail. Nah itulah kalau besarannya ya Sekira berapa Pak? Secara bertahap sampai dengan saat ini mungkin ya sekitar 2-3 lah, 2-3 triliun ya. Mungkin Bu. Secara simbolis juga labelnya diserahkan. Terima kasih, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Jadi yang pertama harus kita layani untuk menjaga sistem kelistrikan itu adalah PLN. Di Icon ini menyediakan layanan untuk PLN. Nah, setelah itu baru kita ke segmen publik pemerintahan. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga pemerintahan yang mana-mana saja yang sudah menyediakan layanan ya. Tadi salah satunya yang kita tanda tangan kerjasama adalah di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita harapannya kita untuk Sulawesi itu semuanya sudah tercover untuk jaringan semuanya sudah tercover. Nah pastinya kita prioritaskan keandalannya layanan itu yang paling bagus itu di mana, sambil paralel kita pasti tetap untuk berusaha menyediakan layanan yang andal berkualitas ke pelanggan kita. Jadi tidak cuma kita istilahnya masuk ke situ terus kemudian tidak menyediakan layanan internet yang andal dan berkualitas gitu. Nah untuk di SBU Sulawesi itu termasuk juga untuk wilayah Maluku dan Papua. Ya, baik, makasih banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.